Selamat pagi dan salam bagi kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini, Rabu 17 Februari 2021, yang tertulis dari Mazmur 41 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan, "Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusan. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Yang goau hodo maniopau di habur juokku, jala di pajongjok kodoau, tujoloni bohim saleleng lelengna." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini selalu ada kebaikan dan kejahatan. Kejahatan muncul karena diungkapkan oleh orang-orang jahat, dan kebaikan berkembang karena diusahakan oleh orang-orang baik. Ada kalanya kejahatan itu kelihatannya lebih kuat dan lebih menonjol. Namun Allah tidak akan berdiam diri. Ia akan bertindak dan menyertai orang benar. Hal inilah yang dirasakan oleh seorang misionaris yang bernama Sundar Sih. Dia merasakan penyertaan Tuhan ketika berada di Nepal, desa Tibet, memberitakan firman Tuhan. Ketika di Tibet, banyak orang-orang jahat yang ingin membunuhnya dengan membawa tongkat, pemukul, dan batu besar. Dan orang-orang jahat itu tiba-tiba mundur dan ketakutan, lalu berkata, "Siapakah orang yang di sampingmu yang berdiri dengan pakaian yang berkilauan itu? Dan siapakah semua yang berdiri mengelilingmu?" Sundar Sih menjawab, "Tidak ada. Saya hanya seorang diri saja." Tetapi orang-orang jahat itu bersikeras mengatakan bahwa ada orang banyak di sampingnya dengan baju yang berkilau-kilau. Akhirnya orang jahat itu mundur karena ketakutan, dan Sundar Sih diluputkan dari bahaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah itu memperlihatkan pembelaan Tuhan nyata atas hidup orang yang benar. Di saat-saat paling yang mencekam dan mendebarkan, Tuhan hadir untuk memperjuangkan hidup orang benar. Dalam nats ini juga, Daud merasakan penyertaan Tuhan. Daud menang dari lawannya ataupun dari musuhnya yang ingin mencelakainya. "Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusan. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Lalu mengapa Tuhan memenangkan Daud? Karena Daud berkenan di mata Tuhan. Orang yang berkenan di mata Tuhan itu adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Artinya, dia sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan membawa Daud kepada kemenangan, bukan hanya sekali, tetapi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang sudah lebih merasa aman untuk melakukan kejahatan daripada kebaikan. Bukankah mata Tuhan ada dan melihat kita? Jangan takut dan jangan bimbang untuk melakukan apa yang baik. Ingatlah, sumber kemenangan itu hanya dari Tuhan. Untuk itu,
Apakah Anda ingin dimenangkan? Jika ya, marilah secara bersama-sama membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Maka kemenangan itu akan selalu di pihak kita, bukan hanya sekali, tetapi kemenangan untuk selama-lamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang baik dan untuk melawan si jahat, dan pimpinlah kami untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin.